Nyaman banget. Oh, ini di sini juga? Bukan? Ya, kita udah banyak ngundang beliau. Oh. Iya. Oh, tapi ruangannya di sini? Iya, dulu ruangannya itu nggak seperti ini, tapi setelah dirombak kita, Dibuka? ya, jadi seperti ini, lebih lebar. Oh, tadinya ini ada dindingnya? Ya itu dulu itu radio Pak kita. Oh. Sekarang kita udah nggak radio kan udah nggak ini ya nggak zamannya. Iya. Rubah jadi podcastnya. Podcast. Jadi agak lebih luas biar tetap. Oh udah bisa dimulai? Boleh. Rolling and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Fardan, di Peace Media Podcast. Oke teman-teman, di series kita kali ini, kita kedatangan tamu, yaitu dengan Pak. Nama saya Edward Andrianto, panggilannya Ewa. Bisa sapa dulu dong Pak, teman-teman. Ya, halo teman-teman. Pak, bisa ceritain dikit nggak nih profil Bapak? Oke, saya adalah psikolog klinis anak, tapi juga kebetulan saya juga dosen di Fakultas Psikologi di UI di Keren. Jakarta. Kalau boleh tahu dalam rangka apa Bapak datang di SMK PGRI Suko kita? Kebetulan saya konsultan buat teman-teman dari Dirkeswa, dari Kemenkes, Direktorat Kesehatan Jiwa. Lagi ada program namanya Helping Adolescent Thrive. HT ya biasanya. HAT, bener. Pak, saya boleh tanya nggak nih dikit? Silakan. Kalau boleh tahu ya, apa sih Pak bullying itu? Bullying. Ya. Bullying itu adalah semua aktivitas yang umumnya berulang. Yang tujuannya adalah untuk merendahkan atau membuat seseorang atau sekelompok orang menjadi tidak berdaya atau merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Jadi mereka lebih gak pede gitu ya? Aslinya justru yang nggak pede sebenarnya pelakunya. Dia ingin bikin orang lebih tidak pede sehingga dia ngerasa lebih oke daripada lebih orang yang gitu mereka. Ya? Iya benar. Tapi biasanya ini berulang. Jadi nggak sekali. Jadi kalau sekali ini udah dilakukan, dia ngerasa berhasil, besok diulang lagi karena perasaan berhasil itu yang jadi makanan buat si pelakunya. Oh, puas gitu setelah. Jadi ngerasa puas, bener. Oh ya, terus bedanya bullying sama konflik biasa itu apa? Kalau konflik biasanya tidak ada satu kelompok yang lebih berkuasa, satu kelompok yang lebih jadi korban. Kalau konflik setara. Jadi misalnya ada dua kelompok siswa yang tidak ada yang lebih tidak berdaya. Dua-duanya oke sama kuat. Gitu. Kalau bullying, biasanya ada pihak yang lebih lemah yang ditekan oleh pihak yang lebih kuat. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Betul. Oh begitu. Dan di atas di bawah tadi nggak harus kakak kelas adik kelas ya. Bisa satu angkatan yang mungkin yang satu lebih tidak berdaya karena mungkin ada keterbatasan khusus atau mungkin terlihat badannya lebih gemuk sehingga lebih mudah untuk diejek gitu. Jadi bahan bulian gitu. Jadi bahan bulian. Kalau cara biar di SMK PGRI Suko kita ini tidak ada kasus pembulian itu gimana Pak? Kalau mau berarti kita mulainya tidak di kuratif, tidak respon terhadap bully. Yang memang harus dibikin adalah pencegahannya. Nah, pencegahannya enggak juga. Pencegahan itu justru kita identifikasi orang-orang yang biasanya pilihan katanya cenderung agresif. Dia tidak percaya diri kalau sendiri, tapi biasanya dia akan cari berkelompok dengan teman-teman. Biasanya mereka akan berpeluang untuk jadi pelaku. Nah, kita bantu agar mereka bisa mengeluarkan emosi mereka dengan lebih tepat. Bukan dengan menyakiti orang lain, tapi mungkin dengan cara yang lain. Dengan kegiatan yang lain. Misalnya bela diri, atau misalnya kita ajak dia untuk mengeluarkan emosi buruknya dengan, mungkin kalau ada pecinta alam bisa panjat-panjat gitu ya. Kalau permainan gitu bisa nggak Pak? Permainan bisa. Tapi balik lagi kita harus identifikasi siapa orang-orang yang punya potensi jadi pelaku. Nah, kita juga akan cari siapa yang berpotensi jadi korban.
Jadi misalnya, oh dia terlihat kok ya di kelas pendiam, menyendiri, atau misalnya tubuhnya terlihat gemuk atau pendek atau kecil gitu ya. Iya. Nah, kita mendekat ke mereka dan berteman dengan mereka. Biasanya bullying tidak akan terjadi kalau orang yang jadi korban tadi itu ternyata punya teman-teman. Karena dia nggak akan berani. Nggak akan berani gitu. Iya, Soalnya punya teman. betul. Jadi kita harus lihat bahwa pencegahan tadi bisa kita mendekati pelaku atau calon pelaku, bukan pelakunya, calon pelaku. Calon. Jadi dia punya potensi untuk jadi pelaku karena agresivitasnya tinggi. Bisa juga kalau teman-teman curhat, dengar curhat kok ada orang-orang tertentu yang orang tuanya cenderung melakukan kekerasan ke dia, sehingga dia nggak punya cara lain untuk menyelesaikan masalah kecuali juga melakukan kekerasan. Oh iya, Atau kita juga bisa mendekat ke calon korban. si korban. Iya, jadi bisa ke calon korban, bisa juga ke calon pelaku. Nah, kalau programnya hanya ngerespon, biasanya nggak akan berhenti. Karena bullying makin lama makin banyak kan. Jadi kalau cuma ngerespon, bullyingnya nggak akan berhenti. Lebih baik ketika ada anak adik-adik kita nih yang baru masuk, mestinya kelas 10 gitu ya, Masih adik-adik. itu bisa dideketin. Gimana caranya agar mereka tidak tercebur ke bullying tadi. Itu terus bullying itu ngaruh nggak sih Pak ke kesehatan mental? Bullying pengaruh ke semuanya. Jadi kalau kita lihat kesehatan fisik, ada nggak? Ada. Jadi misalnya mulai dari memar, mulai dari luka robek gitu ya, Itu yang atau kekerasan ya. ya atau pakaian yang koyak gitu ya. Ke psikologis juga ada ke mental tadi. Misalnya anaknya jadi pemurung, jadi senang menyendiri, menghindari aktivitas dengan keramaian. Prestasinya biasanya dia tuh turun juga gitu. Jadi kita bisa lihat ada pengaruhnya ke banyak hal. Nah, pengaruh ini nggak sementara, tapi pengaruh ini jangka panjang. Jangka panjang. Jadi kalau sekali dia jadi korban bullying, kemungkinan tadi yang Berulang terus. berulang, bukan hanya berulang, tapi dia sendiri akan menetap tuh perasaan nggak percaya dirinya, khawatir kalau ada orang banyak. Nah. Jadi dampaknya nggak sebentar, dampaknya jangka panjang. Terus caranya kita biar bisa nyelamatin mereka si korban ini bagaimana Pak? Oke. Kalau nyelamatin yang pertama kali tadi kita udah sepakat bahwa kalau korban punya banyak teman, kecil peluangnya bahwa dia akan selalu jadi korban. Berarti yang pertama harus punya banyak teman. Iya. Jadi bukannya dia mencari teman karena dia sendiri pasti ngerasa nggak berdaya ya. Iya. Jadi kemungkinan besar kita yang lain justru mendekati orang yang jadi korban dan menjadi temannya dia. Itu yang pertama. Karena yang berikutnya kalau kita ngomongin tentang dampak psikologisnya tadi kan dampak mental ya. Iya. Itu bisa terbantu kalau ada dukungan sosial yang baik. Misalnya ketika dia mulai stres, dia tahu temennya mau dengerin dia untuk curhat. Iya biasanya. Tolong dengerin aku curhat dong. Iya. Nah curhat itu salah satu cara buat ngeluarin emosi negatif. Oh bisa juga? Bisa. Coba apa rasanya kalau habis curhat? Lega banget Pak. Nah, itu yang kita cari satu. Yang kedua mungkin kalau dia mau nangis, dia mau ngomel dan sebagainya, kan dalam rasanya penuh panas gitu ya. Iya. Kalau lagi kesel, lagi marah, itu butuh dia keluarin. Dikeluarin semuanya. Kadang-kadang bisa curhat lewat ngomong, ya. Kadang-kadang ngomel, kadang-kadang nangis, kadang-kadang teriak-teriak, itu kita terima dulu. Jadi dari korban biasanya kan kesel tapi nggak bisa dikeluarin dengan baik, ya nanti meledak. Nah, ketika meledak itu kita bantu dia untuk jangan kalau misalnya nangis jangan disuruh berhenti, biarin dulu, keluarin dulu. Sampai berhenti gitu. Sampai dia nyaman dia akan berhenti sendiri. Karena di air mata tuh ada obat penenangnya. Jadi apa rasanya kalau habis nangis? Ya kalau saya sendiri habis nangis itu yang pertama itu lega, ngantuk, iya. sama itu lebih tenang aja. Iya. Itu obat penenang yang bikin ngantuk, yang ada di air mata. Jadi ada hormon positif memang yang ada di sana. Jadi biarkan dia nangis. Paling kita bantu sediain minum, sediain tisu gitu ya. Ya buat ngelap. Bener. Atau ya kalau dia nggak bisa cerita tapi dia mau coret-coret, mungkin kita bisa kasih dia kertas. Itu juga bantu. Ada banyak orang yang nggak bisa keluar lewat ngomong, tapi bisa lewat gambar. Iya, saya pernah lihat di media sosial. Betul.
Biasanya Banyak mereka bikin coretan, bikin gambar gitu ya. Nah, itu bantu juga. Jadi bisa dikeluarkan lewat banyak cara. Nah, yang berikutnya mungkin menenangkan diri. Ada beberapa teknik gampang untuk nenangin diri. Spill dong Jadi satu, tarik nafas panjang. Mm-mm. gitu. Ya, nanti cari. Ada di YouTube namanya square breathing atau Siap. nafas persegi. Itu juga ada instruksinya. Lalu yang kedua adalah kalau nggak bisa tidur waktu kecil, apa yang dilakukan orang tuanya kamu? Kalau saya pribadi kalau nggak bisa tidur itu disuruh minum susu. Nah, Habis selain minum susu biasanya ditepuk-tepuk nggak ya sambil di tidur? punggung. Iya. Nah, itu terjadi di seluruh dunia. Sehingga ada risetnya. Jadi ketika orang ditepuk, itu rasanya akan lebih tenang, gitu Nah, ya. gitu. Nah, itu namanya tapping. Tekniknya namanya tapping. Kalau di Indonesia ya tepuk aja ya Tepuk. namanya. Jadi tepuk itu bukan di lokasi yang bahaya. Kalau di paha kan itu terlalu personal gitu Iya. ya. Biasanya pundak. Jadi kita dari belakang bantu Nyaman dia. gitu. Iya. Pelan-pelan tepuknya biar dia lebih rileks. Atau filmnya kemarin terkenal, film Korea. Apa tuh? Apa ya judulnya? It's okay not to be okay. Itu ada satu teknik yang diajarin di situ. Namanya butterfly hug. Pernah dengar? Nah, pernah dengar ya? Iya. Jadi yang dilakukan adalah dengan menempelkan jempol ke jempol. Oh. Oke, lalu dibalik Dibalik. ininya